Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan, sahabat, mahasiswa di seluruh Nusantara? Hari ini kita akan sharing session mengenai kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara usaha terkait komoditi pertanian bersama Kak Sarah. Apa kabar Kak Sarah? Alhamdulillah baik. Baik, nanti teman-teman ya kita akan sharing nih banyak sekali pengalaman yang sudah Kak Sarah rasakan terkait dengan membangun usaha di bidang komoditi pertanian. Kak Sarah ini alumni dari program studi biologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Kak Sarah siap berbagi dengan kami? Siap, tentu. Silakan Kak Sarah. Ya, sebelumnya perkenalkan lagi, saya Sarah Apriliani Nurjana, alumni 2010 dari Biotek Biologi UAI. Untuk saat ini saya aktivitasnya membangun usaha bisnis bareng rekan juga dari Biotek juga, dan ada satu lagi partner itu khusus di produk pengolahan pertanian, hasil pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Nah, karena dulu basicnya kan pertanian dari apa yang kita punya di sekeliling kita gitu. Jadi akhirnya kita bikinlah, tadinya kan komoditi sayurannya aja yang kita usahakan. Nah, kalau sekarang kita olah menjadi produk yang lebih valuable seperti itu. Nah, menarik kan ya teman-teman, karena tidak semua ya pemuda sekarang tuh bergerak di bidang pertanian. Kita akan dengarkan lagi nih Kak Sarah, pastilah ada munculnya ide nih atau ingin usaha di bidang komoditi pertanian itu apa sih yang melatar belakangnya Kak Sarah? Ya, kebetulan kalau latar belakang yang saya hadapi itu pertama memang saya anak petani. Awalnya dari situ, dan jadi berpikir dari problematika apa yang ayah saya alami sebelumnya gitu kan, dari mulai supply chain, logistik dan lain-lain. Keterbatasan hal itu yang menjadi problem memang kebanyakan petani. Padahal sebenarnya kan kalau dari sisi market ini sangat return banget, bagus gitu kan, tapi diproduksi juga bagus, cuman di tengah-tengah ini nih yang ada gap seperti itu. Nah, akhirnya saya dengan rekan saya mencoba untuk kayak mencari apa ya gitu kan yang bisa kita lakukan untuk mendeliver produk-produk pertanian ke customer secara langsung. Nah, akhirnya kita coba jual langsung aja bahan bakunya. Misalnya kalau sayuran ya langsung jual dari ambil petani, langsung taruh di gudang kita, baru kita jual ke end user. Nah, atau ke B2B supermarket dan lain-lain. Nah, akhirnya kita coba pivot ke produk yang lebih harganya bisa kita atur dan lebih valuable, ada edit value-nya gitu. Makanya ke produk F&B, yaitu produk-produk salad, produk-produk cold press seperti itu. Nah, berawal dari idenya tuh ya pertama latar belakangnya tadi itu petani, terus yang kita cari problem tentunya apa yang dihadapi oleh customer kita dan apa yang dihadapi oleh supplier kita, sehingga itu kita bisa jadi connect-kan menjadi satu inovasi untuk membuat usaha tersebut, solusi lah gitu, membuat solusi sehingga menjadi bisnis seperti itu. Nah, dari diskusi tadi rekan-rekan, kita bisa ambil poin penting ya, ternyata ide usaha yang Kak Sarah lakukan berasal dari problem petani dan juga problem customer. Iya, begitu ya Kak Sarah ya. Betul. Jadi bagaimana produk pertani ini bisa sampai ke customer, dan customer juga mendapatkan bukan hanya produk buah atau sayur segar, tapi ternyata ada olahan ya, gitu betul, ya, ada betul. Olahannya. Tadi Kak Sarah menyebutkan salah satu produknya ada salad, kemudian cold press. Cold press itu apa ya? Cold press juice itu kayak sari buahnya aja pakai mesin sari buah. Gitu. Kemudian mungkin ada lagi produk yang lain Kak Sarah? Untuk saat ini sih baru itu aja, salad-saladan sama hasil jus gitu, cold press tadi. Untuk yang kita jual ke end user, sebenarnya kan konsepnya kalau waktu itu kebutuhan kesehatan ya gitu kan, untuk makanan supply kesehatan gitu untuk customer gitu. Nah, kalau sekarang ya itu lebih langsung ke ready to eat. Kalau dulu kan mereka harus masak, customer kalau mau beli sayur ke kita gitu. Nah, kalau sekarang ya customer nggak usah masak gitu, tinggal ready to eat aja. Jadi buat yang sibuk kerja, yaitu kita mempermudah lah problem-problem tersebut sehingga customer bisa tetap makan sehat, simple dan ready to eat seperti itu. Dan harga terjangkau. Tentunya sih itu problem yang kita coba selesaikan di sisi customer. Nah, kedua memang selain poin tadi problem sama solusi, kita harus lihat juga apa yang ada di sekeliling kita. Pertama dari skill kita. Misalnya kita
backgroundnya apa gitu kan, apa yang kita bisa optimalkan dari background kita untuk ke model bisnis kita gitu kan. Sebenarnya nanti ke depannya ini agak nyambung nih ke biotek gitu kan, agak nyambung ke biotek karena memang karena hasil pertanian tadi itu kan ada pengolahan, terus kan kita ada belajar tuh bioindustri dan lain-lain gitu kan. Andai kata nanti kita bikin resipi saladnya gitu kan, atau bikin produk yang nanti dibuat jadi produk hasil seperti bubuk atau minuman, itu kan itu ada bioteknologi sesuatunya gitu kan, atau mungkin nanti ada fermentasi atau apa gitu kan, itu masih banyak yang bisa dikembangkan sebenarnya gitu kan. Nah terus kebetulan memang backgroundnya biologi gitu, jadi saya coba menerapkan yang walaupun agak inline gitu kan, tetap ke produk-produk pertanian seperti itu. Dan kedua itu memang apa yang ada sekeliling kita juga selain skill itu, kan orang kalau bilang privilege gitu ya Mbak. Privilege itu kan kadang orang berpikirnya oh uang aja gitu, bukan, padahal sebenarnya lingkungan di sekitar kita, apa yang kita punya di sekeliling kita, itulah privilege kita yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi nggak harus terpaku harus ada uang banyak dulu baru bisa modal usaha, nggak harus seperti itu. Apa yang ada aja di sekitar kita bisa jadiin usaha seperti itu. Jadi 3 poin tadi sih kalau menurut saya untuk membuat ide bisnis gitu ya. Tentu di ending akhir kita harus tetap nyoba gitu kan, berani mencoba gitu. Kalau nggak berani mencoba ya bagaimana kita tahu ini berhasil atau enggak gitu. Karena dalam prosesnya pun saya beberapa kali ganti bisnis model gitu, tapi intinya masih inline aja gitu. Seperti itu. Jadi ide usaha itu teman-teman bisa didapat dari apa yang kita rasakan, problem yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat, begitu ya. Betul. Kemudian bisa juga dari hobi mungkin kemudian ada tadi terkait dengan menyelesaikan itu tadi ya, masalah kebutuhan customer gitu ya. Customer. Nah, yang lebih penting lagi ketika kita dapat ide usaha tersebut, kita harus berani mencoba. Betul, mau nggak mau. Iya, jadi jangan hanya disimpan sebagai suatu ide-ide saja tanpa mencoba, tapi harus berani mencoba, begitu ya. Betul. Terkait itu nih Kak Sarah, terus kalau kita sudah mendapatkan nih ide usaha gitu ya, kira-kira faktor apa saja sih agar usaha itu bisa jalan? Apakah kita memang harus ada supply chain-nya? Kita harus tahu nih, kalau tadi Kak Sarah dari komoditi pertanian, berarti kita harus tahu yang menghasilkan pertanian itu, begitu ya? Atau apa nih Kak Sarah, mungkin bisa berbagi? Kalau untuk dalam teknisnya ya, untuk dalam teknis menjalani itu kan pertama memang ide dulu nih. Ide itu kan dituangkan dalam satu bisnis plan kan, yang tadi mungkin sebelumnya pernah disebutkan gitu kan, bisnis plan. Nah di bisnis plan itu kita memang menulis ide bisnis itu secara detail. Customer kita siapa, partner kita siapa gitu kan, terus mau dibikin seperti apa modelan bisnisnya gitu kan. Nah setelah itu baru kita tuangkan ke dalam bentuk teknis, atau kita coba pakai sistem brainstorm gitu kan. Benar-benar kita coba pakai trial. Pertama bikin planning satu misalnya gitu kan. Kalau saya sih contoh misalnya di salad gitu kan, saya coba bikin salad misalnya menu A gitu, 6 menu gitu kan, 6 menu. Nah itu kan, misalnya dari 6 menu ternyata cuma 3 yang disukai orang, trial memang gitu kan, trial dicoba gratis ke orang gitu kan. Ternyata yang 3 ini nih yang paling disukai orang. Nah 3 itulah yang akhirnya sama kita dipakai gitu kan untuk perjalanan dijual gitu kan, seperti itu. Terus kemudian jadi ada evaluasi, terus setiap kita melakukan strategi kita lakukan baru evaluasi, itu aja terus bagusnya sih tiap minggu memang. Jadi setiap minggu tuh ada perbaikan apa kendala-kendalanya gitu, karena kan kendala pasti selalu ada gitu kan. Terus kedua ya ilmu pastinya, sebelum kita memulai bisnis, pertama yang paling penting menurut saya itu adalah ilmu keuangan finansial, ilmu keuangan, bagaimana kita harus mencatat laba rugi kita, sesimpel penjualan dicatat gitu kan. Kedua pembelian apa aja bahan baku, kalau misalnya berupa produk ya, kecuali kalau berupa jasa juga sama, misalnya penjualannya apa gitu kan, yang kita keluarin apa aja. Terus habis itu pengeluaran kita selain pembelian bahan baku, misalnya transportasi, gaji atau apa gitu kan, kita tulisin lah di situ biaya marketing atau apa. Nah, misalnya hasil di ending tuh laba rugi gitu kan. Kita tahu nih minus atau plus gitu kan. Nah, kalau minus apa yang harus dievaluasi, kalau plus berarti apa yang harus ditambahkan, seperti itu. Jadi sesimpel mencatat seperti itu. Jadi nggak harus langsung ke finansial yang advance, tapi
sesimpel laba rugi aja tuh itu harus kita ketahui sebagai seorang bisnismen untuk menjalankan gitu kan, untuk menjalankan itu. Kedua mungkin nanti setelah itu baru ke ilmu legal. Gak harus kita yang belajar, tapi minimal kita bisa konsultasi mungkin ke teman-teman atau ke partner untuk nanya, oh kalau misalnya mengurus legalitas seperti apa, legal ngurus surat-surat perizinan lain-lain, itu kan penting juga dalam usaha gitu. Jangan sampai kita usaha tapi nggak punya izin gitu. Tapi untuk awal-awal memang nggak apa-apa, cuman ke depannya legal itu harus diurus. Seperti yang paling simpel kan sekarang NIB, itu kan udah mulai gratis tuh kan, banyak di ini kan gitu diberikan fasilitas oleh pemerintah. Nah itu maksudnya dimanfaatkan gitu kan. Terus yang terakhir sih tentunya ya ilmu marketing, ilmu operasional, tergantung nanti jenis model bisnisnya seperti apa. Seperti itu sih kalau yang saya ini ya kelihatan dari dulu gitu, ketika saya lihat oh kayaknya ini penting pertama, walaupun saya di awal nggak tahu ini gitu, tapi perjalanannya baiknya memang untuk teman-teman mahasiswa yang mau ngejalanin bisnis yaitu tadi 3 poin, keuangan, legal, sama nanti baru ke marketing. Ya pasti yang basicnya niat ya sama mental itu harus kuat juga. Seperti itu. Jadi setelah ditemukan ide usaha dan teman-teman coba nih, teman-teman juga tetap harus belajar dan belajar. Belajar apa? Betul. Satu, tadi belajar tentang produknya yang akan dihasilkan. Betul. Terus juga belajar tentang terkait ilmu finansialnya gitu ya. Jadi jangan sampai usaha yang kita jalankan rugi gitu ya Kak Sarah ya. Betul. Terus yang ketiga, kita harus juga tahu ilmu tentang legalitas gitu ya. Betul, nah, penting. Kemudian tadi yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana kita belajar juga tuh ilmu marketing. Banyak sekali nih sekarang ya sosmed tuh yang bisa kita berdayakan sebagai sarana promosi. Betul ya Kak Sarah ya? Betul, sekarang tuh lebih terbuka banget. Iya gitu ya, lebih ekspansinya bisa lebih luas untuk memperkenalkan produk kita. Begitu ya Kak Sarah. Kalau mau tanya, kita mau tanya nih Kak Sarah. Untuk komoditi pertanian banyak nggak sih investornya gitu? Oh kalau investor ya? Bagaimana mendapatkan investor? Terus termasuk ya pertanyaan selanjutnya mungkin berkaitan nih Kak Sarah. Bagaimana membangun jejaring atau networking dari usahanya Kak Sarah nih? Oh iya, kalau dulu sih sepengalaman saya saat ini gitu kan, bagaimana dunia pertanian ini ada investor atau tidak gitu kan? Memang balik lagi ke konsep tadi ketika kita bikin bisnis plan. Ketika kita bikin bisnis plan, kita bisa tahu tuh di situ kita butuh investor atau enggak. Ada memang modelan bisnis yang butuh investor, ada yang modelan bisnis yang memang tidak butuh investor. Misalnya investor ini nanti di scale up-nya ketika fase terakhir. Kan untuk bisnis ada beberapa fase. Pertama fase trial atau eksperimen misalnya gitu kan. Kita mencoba produk kita bagus atau enggak di masyarakat, itu biasanya jarang ada mau investor di situ tuh. Apalagi di pertanian. Pertanian ini kan high risk high return sebenarnya gitu kan. Jadi resikonya tinggi gitu, belum kalau kena dan lain-lain gitu kan, kena pasca alam atau apa gitu kan. Nah, tapi sangat potensial. Maksudnya masih seksi lah marketnya gitu kan. Nah, terus pas eksperimen ini kita harus punya modal sendiri memang. Ya gak harus besar memang gitu kan. Tapi kita kan bisa kerja dulu untuk nabung atau ya mungkin ada tabungan dari orang tua atau apa. Nah itu bagusnya untuk riset tuh. Nah dari riset itu kurvanya kan masih ke bawah nih, minus gitu kan. Nah di situ kan kita udah tahu apa yang harus ditingkatkan. Nah dari situ kita baru mungkin mulai purpose ke investor. Tapi investornya mungkin ke saudara dulu atau ke teman-teman gitu kan yang low risk. Jangan langsung ngambil ke loan gitu kan, atau investor yang seperti venture capital, jangan dulu di tahap growth ini gitu kan, sampai nanti ke titik stabil. Nah udah di titik stabil, menemukan model bisnis yang fix, revenue udah ada gitu kan, history database udah lengkap, operasional udah lancar gitu kan, baru kita bikin proposal, pitching. Nah itu kan ada tahapannya tuh, bisa ke bank loan gitu kan, kalau misalnya kita nggak mau nambah investor gitu kan, kita ke loan aja gitu, atau mungkin nanti baru ke venture capital gitu kan, bisa tuh atau ke angel investor bahkan gitu kan. Biasanya kan nanti di situ tukaran saham gitu kan, ininya bisa bentuk equity atau bisa bentuk yang nanti macam-macam bentukannya investor. Nah makanya di situ kita harus tahu fase-fase di mana kita butuh investor atau belum butuh investor gitu kan. Nah biasanya di fase scale up tuh investor tuh maunya di sisi itu, karena kalau misalnya ada yang mau di masa susah kita, ya itu beruntung, berarti keberuntungan ada investor mau di sisi itu yang modalin dari awal gitu kan.
Nah, di situ di titik terakhir itu baru kita coba lihat, oh udah bisa tuh ke venture capital, udah stabil, sehingga kita ketika pengembalian ke investor dan lain-lain itu lebih aman lah gitu. Kalau sepengalaman saya gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk ngebangun networking tentunya ya kita memang harus banyak ikutan, seperti kalau saya waktu itu ikutan lomba-lomba. Kalau untuk startup yang waktu itu kan masih banyak tuh lomba-lomba gitu kan, terus ikutan komunitas, tentunya itu bisa ngebangun jejaring networking. Kalau ada seminar itu kita harus rajin ikutan, akan aktif gitu, terus minta nomor, harus berani aja gitu kita tukeran nomor ke ini, Bapak ini siapa, tuh kalau misalnya seminar pembicaranya habis turun itu biasanya kalau saya langsung langsung, Pak boleh minta nomornya, nggak kenal atau kasih kartu nama minimal gitu kan ke siapapun. Makanya tuh siapin kartu nama kalau kita tuh paling penting. Jadi kita sebar kartu nama kemana-mana, jadi kita nyimpen database nomor paling banyak tuh harusnya. Kalau mau bangun usaha banyak nomor-nomor lah yang kita save gitu kan, seperti itu. Terus kenalan kemana, kesana kesini gitu kan, seperti itu tadi, ikutan komunitas, ikutan acara, itu sangat penting banget untuk seorang pengusaha mendapatkan networking. Nah dari situ nanti kan ada, oh ternyata kenal nih misalnya usaha ini si ini gitu kan, nanti ketika dia ingat ke kita ya dia akan hubungi kita gitu kan, atau kita sering nanya kabar, sering komunikasi, silaturahim, karena bener kan silaturahim itu ngebangun ini ya rezeki katanya gitu kan. Nah memang benar ketika usaha itu kita akan banyak networking, membangun silaturahmi, ya nanti bisa jadi deal bisnis gitu kan. Deal bisnis itu kan nggak harus selalu dalam kondisi kita rapat atau apa, tapi ketika kita lagi ngobrol di mana gitu kan, lagi makan atau lagi nyantai, tiba-tiba aku punya project ini, ya udah ngedil. Nah biasanya suka kayak gitu tuh dari obrolan itu sih. Kalau sharing-sharing dari saya sih kalau tentang networking. Kak Sarah, boleh kita simpulkan untuk diskusi yang poin ini? Boleh. Jadi investor itu sangat kita butuhkan ya Kak Sarah ya. Kadang memang modal itu tidak harus dari kita ya Kak Sarah ya. Nah, betul. Tadi Kak Sarah tuh sudah memberikan gambaran nih teman-teman. Jadi kalau yang posisi kita masih awalan, betul, kita investornya rekan-rekan yang mungkin dekat dengan kita, yang percaya dengan kita, betul, makanya kita perlu nih membangun kepercayaan, betul, begitu ya. Betul. Nanti kalau sudah stabil, baru investornya yang lebih tinggi lagi, betul, begitu ya. Betul. Jadi seperti ada series A, series B gitu. Oh begitu. Betul. Nah kemudian sampai akhirnya ketika kita sudah pada tahapan sangat stabil gitu ya, baru investornya lebih besar gitu ya. Nah untuk mendapatkan investor yang cukup dari itu ya, dari pengalaman Kak Sarah nih, sampai yang kira-kira yang terbesar yang sudah Kak Sarah dapatkan, investor yang bergabung dengan Kak Sarah? Ada satu investor yang sudah bergabung terbesar, itu jumlahnya disebutin Mbak apa gimana? Oh nggak usah disebutin, maksudnya itu bagaimana caranya gitu caranya, ya, mendapatkan kepercayaan gitu. Oh iya. Kalau mendapatkan kepercayaan, pertama itu tadi history, yang penting itu database. Suatu jadi bisnis terdata ya. Terdata semua transaksi, mutasi rekening, semua dan lain-lain gitu kan. Jadi jangan kecampur sama pribadi, itu harus beda gitu kan. Kalau misalnya kita bisnis gitu ya, sendiri gitu ya. Benar. Nah itu karena itu akan jadi traction, dilihat dari penjualan kita, bikin laporannya benar atau enggak nih. Nanti kan apakah hanya laporan keuangan Kak Sarah yang dibutuhkan investor? Selain laporan keuangan, database customer, database supplier, ekosistem yang udah kita buat. Jadi gitu. Kayak iya betul ya, namanya ekosistem yang dibangun dari usaha yang dijalankan. Betul. Dari siapa pemasoknya juga ada datanya, customernya, produknya, keunikan produknya mungkin juga ditampilkan, begitu ya. Terus siapa partner yang sudah kita jalin, begitu ya. Betul. Oke, terus mungkin bisa diceritakan lebih detail Kak Sarah? Kalau untuk keunikannya itu apa sih produk nanti yang ditawarkan ke investor? Biasanya kalau ke investor tentunya kapan uang saya kembali, pertama itu. Kapan uang saya kembali itu dalam bentuk financial projection. Berarti finansialnya yang tergambarkan. Betul, finansial tergambar. Misalnya saya injek sekian, harus kembali kapan gitu kan. Nah itu misalnya skenario terburuknya bagaimana, skenario tengahnya gimana, skenario terbagusnya gimana. Kita memang harus optimis, tapi kita juga harus ada antisipasi gitu kan. Nah itu pertama dari sisi investor. Nah kedua, value. Ada jenis investor yang memang saya tuh nggak terlalu memikirin keuntungan, yang penting value dulu deh. Misalnya kita punya social impact, itu juga ada di sisi investor idealis. Makanya saya pokoknya dana saya mau berguna untuk
impact sosial, lingkungan dan lain-lain misalnya seperti itu. Nggak hanya cuman generate profit aja gitu, tapi mau generate yang lain juga gitu. Nah biasanya itu harus ditonjolkan tuh dari produk kita. Misalnya kalau produk saya misalnya salad gitu. Nah salad ini prosesnya gimana nih cara bikin saladnya gitu kan. Pertama hasil waste saladnya kita bikin ekoenzim gitu kan. Seperti itu, atau produk waktu pertaniannya itu kita pakai sustainable farming. Jadi ada nilai SDG yang kita bangun di situ gitu kan, bukan hanya sekedar jual beli seperti itu. Nah, itu biasanya jadi value banget untuk investor gitu. Dan nanti poin kedepannya akan merubah apa nih dari bisnis kita tuh untuk kemaslahatan ya mungkin dalam skala besar ya, seperti negara atau dan lain-lain seperti itu. Misalnya di 2045 kestabilan apa, misalnya kestabilan food chain, kestabilan kesehatan atau apa yang kita selesaikan. Tentunya sih ke situ. Dan realistisnya seperti apa. Kita mungkin bisa bermimpi besar tapi harus achievable gitu. Jadi jangan terlalu tinggi juga kalau kita nggak mampu. Nah, itu harus dibuktikan dengan financial projection tadi. Gitu. Jadi mimpi kita misalnya A gede gitu kan, tapi itu kan harus terbukti gitu kan, harus terbukti dan hitungan pasti kan, fix tentunya. Makanya balik lagi ke financial projection tadi sama financial manajemennya. Itu sih yang biasanya dilihat sama investor. Jadi bukan hanya pitching secara proposal, tapi bukti benar nggak bisnisnya ada gitu kan. Biasanya dilihat juga tempat gitu kan, dilihat tempat, terus nanti ditanya-tanya juga vendor-vendornya, bagaimana kita memperlakukan vendor gitu kan. Nah, bagaimana biasanya memperlakukan beberapa customer kalau B2B gitu kan. Kalau end user kan agak susah ditanya, tapi biasanya kalau B2B gitu kan dilihat, oh bener nih supply-nya ke sini, seperti itu. Ngebangun kepercayaannya tadi dari mutasi rekening biasanya. Jadi laporannya harus sesuai itu dengan mutasi rekening gitu. Seperti itu. Nah, menarik ya rekan mahasiswa. Ya, gini. Feedback deh, Kak Sarah saya ingin feedback. Apakah menjadi seorang pengusaha ini setelah bisa kita bangun sejak kuliah? Kalau untuk saat ini harusnya bisa dengan segala channel yang terbuka luas, apalagi dengan dunia internet yang sudah bebas ya, ibaratnya tuh media sosial juga bukan cuma satu, ada banyak gitu kan. Dan bisnis itu kan gak harus dalam bentuk produk, bisa jasa. Kita punya skill marketing apa, kita punya, misalnya contoh kita suka desain, itu kan hal simple, tapi kita bisa buka jasa desain, dan itu kita tinggal bikin Instagram atau bikin TikTok atau apa gitu, itu kan sambil kuliah sambil bisa ngerjain gitu kan, freelancer gitu kan. Terus kita suka misalnya menulis, kan ada juga lowongan copywriting yang bisa dikerjakan di rumah, nggak harus ke kantor, jadi masih kuliah gitu kan. Kita bisa mulai ngebangun mental usaha sejak dini gitu sebenarnya, jadi nggak susah gitu kan. Nah, terus dengan networking yang sekarang gampang, mungkin gak harus ketemu tapi udah bisa kenalan. Misalnya kita lihat orang-orang penting di LinkedIn, itu juga kan kita bisa approach mereka gitu kan untuk pitching dan lain-lain. Harusnya sih dari skala terkecil dulu bisa. Harusnya. Bisa ya rekan-rekan, teman-teman nih, rekan-rekan mahasiswa, jadi bisa membangun usaha sejak mahasiswa. Betul. Sebagai untuk mungkin kalimat penutup terkait dengan apa yang harus teman-teman punya sebagai bekal untuk menjadi usahawan muda yang sukses. Silakan Kak Sarah. Ya teman-teman mahasiswa yang seneng banget untuk atau punya cita-cita pingin jadi wirausaha atau bisnis atau ngebangun startup, pertama kuatkan niat dan mental. Kedua, terus belajar. Posisikan kita itu belum punya ilmu apa-apa sehingga kita haus akan ilmu gitu. Terus belajar, walaupun misalnya saya jurusan biologi tapi harus belajar finance pada ujungnya gitu kan, harus belajar hukum gitu kan. Walaupun di dasar aja gitu kan, tapi minimal kita harus tahu itu. Apalagi untuk sebagai owner nanti ke depannya, ya kita nggak boleh nggak tahu itu gitu, harus tahu, karena nanti takutnya sama tim kita atau apa gitu kan ada sesuatu. Jadi tetap harus haus akan pembelajaran. Terus ketiga itu ketika kita misalnya suatu saat misalnya mengalami problem, itu jangan mudah menyerah. Kita pasti akan selesai. Problem itu pasti akan selesai gitu kan. Walaupun seberapa pahitnya, seberapa sakitnya, itu pasti akan selesai. Jadi tetap jangan gampang menyerah gitu, kuatin mental tadi. Terus ketiga, positif dan punya mimpi besar. Itu untuk teman-teman mahasiswa.
Dan kita tuh nggak harus langsung mulai besar, tapi kita mulai dari hal kecil, kita pupukkan lama-lama jadi besar gitu ya Mbak ya gitu. Jadi sejak dini bisa dipupuk lah apa yang cita-cita teman-teman untuk menjadi wirausaha. Jadi nggak harus menunggu nanti ada modal dulu atau apa gitu kan, kita bisa start sejak dini. Nah pengalaman itu nanti dipakai untuk kita pitching ke investor atau membangun bisnis yang lebih besar lagi. Itu sih kalau kata penutup dari saya. Intinya tetap semangat dan berjiwa besar, terus jangan mudah menyerah dalam keadaan apapun, dan tetap positive thinking. Gitu sih Mbak kalau dari saya. Jalankan usaha, terus belajar. Benar. Kemudian bermimpi untuk bermimpi besar gitu ya. Betul. Oke, dan bermimpi itu sebenarnya harus kita realisasikan dengan action itu ya. Betul ya. Karena kalau tanpa action bagaimana kita mendapatkan mimpi tersebut ya. Betul. Baik rekan-rekan mahasiswa, menarik sekali diskusi kita hari ini gitu ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih Kak Sarah Terima kasih sudah juga berbagi Mbak Pun. bersama kami. Mohon maaf ya kalau misalnya tadi diskusi kita mungkin ada salah-salah kata nih gitu sama ya. saya juga mohon maaf nih Mbak kalau banyak salah kata juga. Kita ambil manfaatnya aja ya Kak Amin, Sarah ya. amin. Mudah-mudahan teman-teman ilmu yang ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.